Baik, hari ini kita akan belajar tentang algoritma ya, tentang babnya adalah coding pada Blockly Games. Jadi pelajaran kali ini kita akan melakukan sebuah praktek di sebuah web aplikasi yaitu namanya Blockly Games. Nah, silakan dibuka pada tablet ataupun handphone ataupun komputer kalian. Pada Google-nya itu klik saja Blockly Games seperti ini. Lalu kalian enter. Nah, lalu ketika ada logo puzzle seperti ini, Blockly Games, silahkan klik saja. Nah, kemudian jika sudah masuk ke dalam browsernya atau webnya, silahkan perhatikan untuk pada bagian bawah terdapat pertanyaan want to start over atau clear data. Nah, jika muncul di perangkat kalian, silakan clear datanya, ya. Silakan di clear data. Jika bagian bawahnya tidak muncul, itu artinya data kalian sudah clear atau tidak perlu kalian klik clear kembali. Nah, pastikan kemudian pada bagian ujung atas di sini ada bahasa, pilih bahasa English-nya ya. Kita menggunakan bahasa Inggris untuk melakukan pembelajaran coding pada Blockly Games. Nah, kemudian silakan pilih pada bagian maze, bagian ini ya. Nah, di sini kita akan belajar untuk membuat coding block atau kode blok dari sebuah permainan yang telah diberikan oleh Blockly Games. Nah, pada permainan ini ada 10 level, ada level 1 sampai dengan level 10. Nah, kalian harus mengerjakan semua level dari level 1 sampai dengan level 10. Bapak akan contohkan untuk level pertama dan Bapak akan jelaskan beberapa tools atau kode blok yang disajikan oleh Blockly Games ini. Nah, pada bagian sebelah kiri pada gambar ini terdapat sebuah maps atau labirin ya. Di sini ada sebuah karakter atau orang dan di sini adalah ada gambar titik merah atau tanda maps ini. Itu artinya kita harus menjalankan si karakter menuju tujuannya atau tanda merah ini. Nah, caranya kita akan menggunakan blok-blok yang ada pada bagian sini. Ada move forward, turn left, dan turn right. Nah, di sini akan dijelaskan bahwa tombol atau kode move forward itu artinya bergerak maju ya, sedangkan turn left itu untuk belok ke kiri dan turn right itu untuk belok ke kanan. Nah, kita lihat pada gambar ini karakter akan menuju tempat tujuannya adalah bergerak maju. Nah, maka pada bagian lembar kerja itu kita masukkan move forward agar dia bergerak maju. Ketika kita pindahkan move forward ke sebelah lembar kerja ini, kita akan run programnya. Apakah berhasil? Nah, ternyata maju satu langkah itu belum menyelesaikan algoritmanya atau instruksinya, sehingga kita perlu maju satu langkah lagi. Maka kita bisa masukkan move forward. Nah, seperti ini. Sehingga dia akan maju 2 langkah. Kita reset, apakah berhasil? Kita run programnya. Nah, congratulations. Artinya kita sudah bisa menyelesaikan level pertama dengan kode blok move forward dan move forward untuk bergerak maju ke depan. Kita klik OK saja. Nah, kita sudah berada di level kedua. Nah, anak-anak, kita perhatikan pada maps ini. Maps ini kita lihat gambarnya adalah seorang karakter ini, dia akan maju terlebih dahulu, lalu dia akan berbelok. Nah, kita pastikan ini belok ke kanan atau belok ke kiri. Jika kita perhatikan, ketika dia akan lurus atau maju satu langkah ke depan, dia akan berbelok ke kiri ya. Bagian atas itu adalah kiri. Sehingga kita bisa masukkan move forward. Nah, di sini sudah ada move forward. Kita masukkan turn left-nya ya. Nah, kita coba run terlebih dahulu.
Nah, ternyata dia hanya belok ke kiri, menghadap ke kiri. Artinya kita harus menambahkan maju kembali biar dia maju kembali ke depan. Nah, kita tambahkan move forward ketika kita run kembali. Nah, maka dia harus belok ke kanan. Di sini harus ada belok ke kanan. Maka kita tambahkan turn right ya, belok ke kanan. Kemudian ketika dia menghadap ke kanan, maka dia harus maju satu langkah. Maka kita masukkan move forward agar dia bisa maju ya. Aduh maaf. Harusnya turn right dulu, baru move forward. Kita reset kembali, lalu kita run programnya. Nah, pekerjaan kita berhasil. Ya, sini sudah muncul congratulations, artinya kita menjawab dengan benar. Nah, kita akan lanjut ke level 3. Nah, pada level 3 muncul kode blok yang baru. Ya, tadi kita menyelesaikan dengan 3 blok yaitu move forward, turn left, dan turn right. Nah, di sini muncul kode repeat until do. Nah, kode repeat until do itu berfungsi untuk mengulang kode. Mengulang kode yang berada di dalam kodenya. Bapak akan contohkan. Pada gambar ini kita lihat dia akan bergerak maju ya. Dia bergerak maju dari titik awalnya ke titik akhirnya berwarna merah. Nah, dengan konsep sebelumnya pada level 1, level 2, kita tinggal tambahkan move forward sebanyak mungkin ya, agar dia bisa maju. Namun, pada level ini, dia dibatasi. Dia hanya bisa menggunakan 2 kode. Nah, jika cuma 2 move forward, apakah dia berhasil sampai dengan tujuannya? Nah, ternyata tidak. Dia hanya setengah. Sedangkan kita sudah tidak bisa menggunakan kode lainnya. Nah, kita hapus dulu, kita kembalikan ke tempat semula. Kita gunakan kode yang namanya repeat until. Repeat until itu untuk mengulang kode yang ada di dalam. Nah, kita lihat karena dia akan maju ke depan, maka kita harus mengulang kode maju, 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 dan seterusnya. Kita masukkan repeat until, nah, move forward ke dalam repeat until, yang artinya kode ini berarti ulangi maju terus artinya ya. Kita reset dulu. Nah, oke. Dia akan maju terus hingga instruksinya sampai dengan tujuan. Nah, sehingga untuk fungsi dari repeat until sendiri itu untuk menghemat yang namanya kode blok. Misalkan kita menggunakan kode move forward, untuk menyelesaikan ini kita akan butuh sekitar mungkin 5 kode move forward. Sedangkan dengan kode repeat until, kita bisa menyelesaikan permasalahannya hanya untuk 2 kode, yaitu repeat until dan 1 move forward saja. Nah, itu fungsi dari repeat until do. Kita akan belajar ke level berikutnya. Kita lanjut ke level 4. Nah, anak-anak kita perhatikan pada bagian instruksi maze-nya ya. Di sini kita lihat karakter atau orang yang akan berjalan ini dia akan menuju ke depan, belok kiri, belok kanan, maju lagi, belok ke kanan, belok kiri, belok kanan dan seterusnya sampai dengan titik tujuannya. Nah, jika kita perhatikan kode ia berjalan itu adalah mengulang ya. Dia akan mengulang kode. Sehingga kita tidak perlu menggunakan move forward, turn left, turn right sebanyak mungkin. Jadi cukup gunakan repeat until. Lalu kita masukkan untuk kode pertama, dia harus maju ke depan ya. Untuk karakternya kita harus maju ke depan terlebih dahulu, maka masukkan move forward terlebih dahulu. Setelah move forward, dia akan belok ke kiri ya. Belok ke kiri itu yang ke atas, maka kita masukkan turn left setelah move forward. Nah, ketika dia sudah belok ke kiri, maka dia harus maju lagi seperti di level 2 tadi. Nah, harus move forward kembali. Setelah move forward, setelah dia maju, dia harus belok ke kanan ya. Maka dia harus masuk turn right-nya. Nah, setelah turn right, dia belok ke kanan,
dia belok ke kanan, maka dia akan mengulang. Maju lagi ya, terus belok ke kiri lagi. Nah, maka kita cukupkan sampai di sini saja untuk bloknya. Coba kita run. Nah, kodenya mengulang terus hingga menerus. Nah, kita sudah mendapatkan kode bloknya. Nah, kita akan lanjutkan berikutnya seperti ini. Untuk soal berikut ini silakan dikerjakan sendiri ya pada web Blockly Games-nya. Bapak akan lanjutkan ke soal berikutnya yang menggunakan blok baru. Nah, di level 6, kalian punya kode baru ya. If patch to the left do ya. Ini adalah kode baru yang harus kalian gunakan. Nah, fungsinya adalah, kita lihat, ini adalah menggunakan bahasa Inggris ya. If patch do. Jika, nah kalian bisa gonta-ganti pada bagian ini ya. Nah, jika terdapat ahead, itu adalah jalan di depan ya. Kemudian to the left adalah belokan ke kiri, sedangkan to the right adalah belokan ke kanan. Nah, jadi fungsi if patch itu ketika ada belokan di depan misalnya ya. Jika di sini kalau kita baca if patch to the left, jika ada belokan ke kiri, do itu kamu harus melakukan apa? Ya, misalkan ketika ada belokan kiri, kamu harus ke kiri misalkan. Turn left gitu ya. Kamu bisa masukkan ke dalam bloknya. Begitu. Atau misalkan kamu sebaliknya. Ketika ada belok ke kiri, saya harus ke kanan gitu. Kamu bisa ganti turn right gitu. Nah, ya, atau misalkan kamu ingin cepat to the left-nya, jika ada belok ke kanan, maka kamu harus ke kanan. Kamu bisa ganti-ganti di bagian sini, ya. Nah, kita akan perhatikan labirin ini ya. Kita lihat pada gambar karakternya. Karakter ini harusnya berjalan ke depan ya. Dia berjalan ke depan sampai sini. Maka kita perhatikan kode-kode sebelumnya. Kita gunakan repeat until. Lalu move forward ini harus masuk di dalam repeat until agar dia maju terus ya. Nah, ketika kita sudah masukkan move forward pada repeat until, nah, pada bagian dia akan berjalan sampai dengan bagian sudut ini, kan harusnya ada belokan ke kiri ya. Ke atas itu ke kiri. Nah, andaikan kita masukkan si turn left ya. Nah, dia akan hanya berbelok ke kanan. Nah, bisa dilihat. Nah, itu salah ya. Jadi harus kita kita buang saja turn left-nya, kita gunakan si if patch to the left ya. Nah, ketika kita menggunakan if patch to the left, dia kondisional. Artinya, jika ada belokan, ketika dia menemukan belokan saja. Sedangkan kalau turn left itu langsung berbelok ya, padahal di situ nggak ada belokan. Nah, sedangkan if patch itu adalah kondisi ketika dia akan mencari sebuah belokan. Nah, kita lihat belokan sini adalah belokan ke kiri ya. Nah, jika ada belokan ke kiri, if patch to the left, jika ada belok kiri, maka kamu harus belok ke kiri. Nah, kita masukkan. Kita akan run pada bagian kodenya. Nah, pertama dia akan lurus dan kondisi dia mencari belok ke kiri. Nah, dia akan berbelok ke kiri, lalu mencari lagi belok ke kiri. Nah, dia akan berbelok ke kiri terus. Nah, ternyata kode kita benar ya. Nah, silakan lanjutkan untuk level 7 ya. Gunakan kode-kodenya ya. Jika ada belokan ke kiri atau ke kanan, kamu harus belok kemana? Perhatikan dengan baik. Bapak akan menunjukkan beberapa contoh lain ya untuk kode baru, yaitu di level 9. Nah, di level 9 itu ada kode yang namanya if patch.
do else ya. Nah, sedangkan kode yang kita pelajari tadi hanya if patch do, sedangkan kode berikutnya ada tulisan else ya. Nah, kode ini berfungsi ketika kita menggunakan kode ini, yaitu if patch, misalkan jika ada jalan lurus, ahead itu jalan lurus ya, atau jalan di depan, kamu harus kemana misalkan ya. Contohnya nih, misalkan dia lurus, kita contoh ini, pada karakter, dia akan maju. Nah, ketika ada belokan di depan misalnya ya, kamu harus ke kiri. Sedangkan sini kan nggak ada belokan ke depan ya. Kamu bisa misalkan ganti to the left misalkan ya. Kamu bisa ke to the left, kemudian jika ada belokan ke kiri, maka kamu harus ke kiri misal masukkan. Nah, else itu artinya selain itu. Artinya, misalkan tidak ada belokan ke kiri, kamu harus kemana? Jadi ada dua kondisi ya. Dia lebih berfungsi lebih baik dibanding if patch do. Berarti artinya, jika tidak ada belokan ke kiri, kamu harus ke kiri. Maaf. Jika ada belokan ke kiri, maka kamu ke kiri. Nah, else itu artinya selain itu. Jika tidak ada belok ke kiri, kamu harus belok kemana? Itu. Nah, kita lihat pada bagian karakter ini, misalkan dia akan maju ya, kemudian dia berbelok ke kiri. Nah, dia akan belok ke kiri sini. Nah, dia akan maju ya, maju. Kemudian ketika lihat di sini apakah belok kiri. Nah, ternyata ada belok ke kiri, maka dia akan memilih ke sini ya. Dia akan memilih ke sini. Lalu ketika dia sampai di sini, dia akan melihat apakah ada belokan ke kiri. Ternyata tidak ada belok ke kiri karena di sini buntu ya. Maka else-nya harus ke kanan. Maka kamu bisa masukkan ke kanan gitu. Nah, maka dia akan maju ke kanan. Seperti itu ya. Silakan dikerjakan sampai dengan level 10 ya. Dan kalian akan mengetahui bagaimana fungsi-fungsi dari tombol-tombol atau kode blok yang ada. Nah, untuk ujiannya, kalian akan mengetahui, akan diberikan pertanyaan terkait apa sebetulnya fungsi dari semua tombol-tombol yang ada di bagian game ini. Nah, kemudian juga Bapak akan sampaikan, semisal kalian akan melakukan atau membuat kode, jangan lupa untuk menambahkan move forward ya. Nah, untuk menambahkan move forward, karena kalau kalian tidak menambahkan move forward, karakter kalian tidak akan pernah maju ya. Jadi harus ditambahkan move forward atau dia akan berdiam di tempat, tidak berjalan atau menabrak sisi kanan dan kirinya. Jadi perlu wajib menambahkan move forward untuk dia maju. Nah, itulah untuk pelajaran kita tentang Blockly Games. Silakan dicoba-coba dari level 1 sampai dengan 10 sampai berhasil, ataupun jika kalian tidak mengetahui caranya bagaimana untuk menyusun bloknya, kalian bisa menggunakan Google atau searching bagaimana cara menyusun kode untuk level-level sekian. Selamat belajar, semoga ujiannya dilancarkan.